Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasra wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Para mirsa, sahabat, teman-teman WFS Official channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini, hari yang ke-11, kita sudah memasuki 2/3 dari ibadah Ramadan. Jadi kita sudah melewati 1/3 yang pertama, 10 hari yang pertama, dan kita saat ini memasuki hari ke-11, yaitu 1/3 yang kedua. Alhamdulillah, tidak terasa ya, kita menjalani ibadah puasa ini dengan imanan wahtisaban. Subhanallah, kita mengharapkan ridha Allah. Kita puasa dengan penuh percaya dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang ke-11, episode yang ke-11, kita akan membincangkan tentang hakikat puasa. Bukan hanya sekedar kita membahas fikih tentang puasa sebagai syarat diterimanya amal zahir kita sesuai dengan definisinya, menjaga dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, yaitu makan, minum, berhubungan biologis dengan istri atau suami kita, ya, dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari segi fikih puasa sudah selesai. Perbincangan tentang puasa ini tidak ada habis-habisnya. Ya. Terutama yang membincangkan tentang bagaimana puasa ini sebagai sebuah madrasah. Sebuah nilai sistem yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini ibadah yang kolosal, dilakukan oleh seluruh muslim di atas muka bumi ini, dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan di 1 bulan penuh dengan tata aturan yang sama. Inilah hebatnya ibadah dalam Islam, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu haji dan umrah, semua dengan satu tata cara yang sama, yang diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui prakteknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah puasa ini, ya, terlebih lagi dia adalah merupakan madrasah bagi kaum muslimin. Suatu karantina. Ya, kalau kita saat ini berada dalam pembatasan sosial karena dampak dari penyebaran virus COVID-19, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan madrasah puasa ini sebagai karantina individu, sebagai sarana untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Selain juga kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimulai dari ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Maka dimulailah satu rangkaian syiar ibadah yang agung dalam Islam yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Setahun setiap kali kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, Allah jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai mahattah, sebagai etape, sebagai rest area, sebagai tempat kita untuk memperbaiki jiwa kita, memperbaiki amal kita, meningkatkan kualitas kemakmuran usia kita. Ya, saya pernah sampaikan dalam ceramah di televisi nasional bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Ramadan ini sebagai suatu sistem, ya, yang sangat menakjubkan. Untuk apa? Memakmurkan kualitas usia kita.
Karena usia umat Rasulullah ini terbilang pendek, singkat. Rasulullah sendiri wafat umur 63 tahun. Dan beliau mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih daripada itu bonus luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendeknya umur kita umat Rasulullah SAW ini ya diganti ya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki kualitas usia umur yang makmur ya, karena beda antara usia dengan umur dalam bahasa Al-Quran. Kalau usia, batas usia kita itulah batas usia biologis kita yang disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Likulli ummatin ajal. Ya, semua orang, semua manusia punya ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua merasakan mati. Ya, tetapi yang disebut dengan umur itu adalah usia yang makmur, yang berkualitas. Diisi dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Sebagaimana awal tujuan penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka Allah siapkan satu sistem setahun sekali untuk kita memakmurkan usia kita, agar berlipat ganda kita memiliki kualitas usia yang makmur hidup di atas muka bumi ini dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di bulan Ramadan pahala ibadah fardu dilipat gandakan 70 kali. Ya, kaman adda sab'ina faridah. Subhanallah. Yang mengerjakan ibadah sunnah satu itu di pahalanya sama dengan pahala ibadah yang fardu. Subhanallah. Dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan setan semuanya ya dibelenggu oleh Allah. Wasufidatis syayatin. Mereka dibelenggu. Ya, tidak bisa mengganggu manusia. Tidak bisa mencelakakan dan menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa? Untuk kemakmuran kita. Untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, Saudara. Maka menjelaskan ibadah puasa ini sangat luar biasa. Allah berikan kita pelajaran yang sangat luar biasa. 11 bulan kita dalam 1 tahun. Ya. Kita sibuk dengan urusan dunia kita. Ya, betul. Hari-hari kita isi dengan sholat 5 waktu. Insya Allah bagi yang muslim, yang taat menjalankan perintah agama, mereka tiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi apakah itu cukup? Ya, belum. Sholat 5 waktu, saya istilahkan, walillahil masalul a'la, saya ibaratkan, saya tamsilkan apa? Seperti kita bayar sewa rumah. Sewa kehidupan kita di muka bumi ini harganya dengan apa? Salat 5 waktu. Tidak berat. Kita tidak bayar sewa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas bumi yang ada terhampar, tersimpan di dalam perut permukaan dan di permukaan bumi, semua ditundukkan untuk kepentingan kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cuma salat 5 waktu saja. Tidak lama, tidak berat. Ya. Tapi itu belum cukup. Untuk apa? Untuk meningkatkan grade kualitas kehidupan kita. Masih perlu ada ibadah-ibadah lain. Karena kehidupan manusia sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikan ada ya ibadah harian, sholat fardu, ada ibadah pekanan, sholat Jumat. Ya. Al-jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Satu Jumat ke Jumat berikutnya itu menjadi kifarat bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara 2 Jumat itu. Ada yang sifatnya ya tahunan. Subhanallah. Yang tahunan ini adalah ibadah kolosalnya umat Islam di seluruh penjuru dunia. Beribadah mereka. Ya, diawali dengan kesyukuran atas nikmat Allah dan diakhiri dengan takbir, merayakan kemenangan di hari Idul Fitri dan membayar zakat fitrah. Allahu Akbar. Maka ibadah puasa ini, pemirsa dirahmati Allah, memiliki maqasid. Ya. Maqasid yaitu tujuan-tujuan.
Yang dengan kata lainnya adalah hikmah. Tujuan ini kita harus sampai. La'allakum tattaqun itu baru satu kata. Yang ini harus dijabarkan ke dalam beberapa tujuan. Ibadah puasa tujuannya satu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Tapi bagaimana merealisasikan takwa kepada Allah? Ini dijabarkan oleh para ulama menjadi 3 maqasid. Apa yang pertama? Maqasid ta'abbudiyah, yaitu penghambaan kepada Allah. Puasa ini adalah cermin penghambaan kita kepada Allah, keikhlasan kita dalam beramal. Dan ini diwujudkan dengan apa? Untuk mewujudkan tujuan daripada penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Subhanallah. Maka dari situ, pemirsa yang dirahmati Allah, puasa ini punya maqasid ta'abbudiyah yang luar biasa. Sampai kepada tujuan penghambaan kita kepada Allah. Keikhlasan kita dalam beribadah ini nampak sekali dalam ibadah puasa. Ibadah puasa tidak bisa dipamerkan. Tidak bisa dibangga-banggakan di hadapan orang. Tidak ada orang yang tahu apakah kita puasa atau kita sudah batal puasanya. Tidak ada yang tahu tentang kondisi hati kita, tentang kondisi niat kita, tentang kondisi puasa kita, kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dusta di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan daripada apa? Maqasid ta'abbudiyah, penghambaan. Kenapa? Karena seluruh alam semesta ini menghamba dan bersujud kepada Allah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Surah Al-Isra ayat 44. Semua langit yang 7, bumi, dan apa yang ada di bumi dan 7 lapis langit itu semuanya bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihum. Dan tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali semuanya mereka itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita tidak memahami, tidak mengerti tasbihnya mereka. Subhanallah. Ini ujian dari Allah, ujian keikhlasan, ujian kesabaran, ujian kita menahan diri dari nafsu dan syahwat duniawi. Benar-benar kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan pujian daripada makhluk. Subhanallah. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah, ini penting mewujudkan puasa ini sebagai maqasid ta'abbudiyah, sebagai ta'abbudiyah, ubudiyah kita yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan itu diwujudkan dengan bagaimana? Dengan memurnikan niat. Maka itu niat puasa itu dimulai di malam hari. Betul-betul kita meniatkan. Ada tekad di sana. Ada kesungguhan di sana. Betul-betul diwujudkan dengan persiapan. Ada sahurnya. Itu disiapkan. Sahur ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi puasa. Supaya kita lebih kuat fisik kita. Supaya kita tidak menjadi lemah. Maka disyariatkan atau disunnahkan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Itu juga sebagai bentuk ibadah. Dan ketika kita berpuasa, berbuka itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk takjil, untuk menyegerakan berbuka puasa. Mengikuti perputaran makhluk. Terutama matahari. Subhanallah. Ta'abudiyah. Dan maqasid ta'abudiyah ini nampak sekali, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ini berpuasa itu mengikuti perputaran bulan. Mengikuti lunar system. Perjalanan bulan dalam satu tahun dia berbeda-beda. Antara satu tahun dengan tahun berikutnya dia perjalanannya beda dengan solar system, perjalanan matahari. Waktunya tetap. Bulan Januari, Februari sampai Desember dia tetap, musimnya sudah tetap 4 musim. Tetapi puasa mengikuti bulan Qamariyah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ini juga tanda kekuasaan kebesaran Allah. Orang hamba Allah berpuasa ini mengikuti peredaran bulan, saudara. Dan peredaran bulan itu sangat dinamis. Kenapa?
seorang muslim di tahun ini berpuasa di musim panas, ya, terus akan berjalan tahun berikutnya, terus berjalan, tidak lagi di musim panas, mungkin di musim semi, nanti di musim dingin, nanti di musim gugur, dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk menguatkan tekad seseorang untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat musim, tidak melihat cuaca, tidak melihat jam puasa di siang harinya berapa jam. Ya, apakah 11 jam, apakah 12 jam, apakah 13 jam, apakah 15 jam, apakah 16 jam? Ini semua, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan bukti maqasid ta'abbudiyah kita itu sempurna, kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kuat dan harus siap untuk dipanggil oleh Allah. Ayo puasa dimanapun, dalam kondisi apapun, di tengah cuaca bagaimanapun, kalian dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah maqasid ruhiyah, spiritual. Kenapa? Tujuan daripada ibadah puasa ini adalah untuk pembersihan jiwa, pembersihan hati, penguatan spiritual, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang kalau sudah dilandasi iman, dilandasi upaya untuk mencari dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, dosa-dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu, menjadi bersih, menjadi kembali baru. Dalam hadis lain dikatakan, raja'a min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dia kembali kepada fitrahnya, dia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan pada hari dia dilahirkan oleh sang ibu. Subhanallah. Maka ini mi'raj spiritual. Puasa ini adalah mi'raj spiritual. Puasa ini adalah, subhanallah, luar biasa indahnya, luar biasa berkahnya, mengangkat kualitas spiritual kita. Seperti puasa, binatang juga puasa. Ya, untuk apa? Menjadi makhluk yang baru, bertransformasi. Ulat berpuasa untuk dia berubah menjadi apa? Kupu. Ulat juga puasa. Ya, dia berubah karena puasanya itu selama beberapa hari, menjadi kepompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Sebagaimana ayam betina juga puasa untuk melahirkan kehidupan yang baru, melakukan regenerasi, menetaskan telur, dia mengeraminya dengan cara bagaimana? Dia berpuasa, ayam betina itu. Ular juga ketika mau dia mengganti kulitnya, dia juga melakukan proses puasa selama beberapa waktu, mungkin juga berbulan-bulan dia tidak makan. Untuk apa? Dia mengganti kulitnya. Subhanallah. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah mi'raj spiritual. Raja'a min dunubihi atau kharaja min dunubi kayaumi waladathu ummuh. Orang yang berpuasa itu, ketika dia mendapatkan kemenangan melawan hawa nafsu, dia menjadi manusia yang baru secara ruhaniyah, secara ruhiyah. Fisiknya mungkin tidak ada yang berubah. Orangnya dia juga. Namanya tetap, jabatannya tetap, tetapi dia memiliki perbedaan kualitas. Setelah puasa berbeda dengan sebelum puasa. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang seperti ini, mengalami transformasi spiritual. Ada perubahan kualitas ruhiyah kita, dari sebelum dengan sesudah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan ini melahirkan kebahagiaan, kegembiraan dalam hati kita. Ketika kita sanggup untuk melaksanakan perintah Allah, kita merasa bahagia hati kita. Perut kita yang lapar, tapi hati kita yang bahagia. Kerongkongan kita yang dahaga, haus, kering, tapi bahagia hati kita. Subhanallah, inilah makanan nutrisi untuk ruh kita yang berharap untuk senantiasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maqasid puasa yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah yaitu seperti yang dinyatakan dalam banyak teks Al-Qur'an ataupun sunnah, yaitu tentang apa? Pendidikan karakter. Mendidik karakter bagaimana orang yang berpuasa? Disiplin waktu. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Subhanallah. Makanlah, minumlah kamu, ya, sampai terlihat jelas perbedaan antara khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, dari malam berubah masuk kepada waktu pagi dengan terbitnya fajar. Ya, itulah kemudian kita mulai menahan diri. Ya, disiplin. Summa atimmus siyama ilal lail. Kita terus berpuasa sampai masuk waktu malam. Tanda waktunya malam tiba itu adalah, ya, azan maghrib atau ketika terbenamnya matahari, saudara. Alhamdulillah, disiplin kita belajar selama sebulan penuh. Inilah madrasah puasa. Kita diajarkan kedisiplinan, sahur disiplin, imsak kita menahan diri disiplin, berbuka puasa menyegerakan yang kita juga disiplin dalam menjalankannya. Subhanallah. Dan pembentukan karakter apa? Kita memiliki sifat apa? Pemaaf. Memiliki kata-kata, tutur kata yang santun, yang baik. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kita bisa menjaga, mengerem lidah kita. Dan menjaga stabilitas emosi kita. Apa kata Nabi SAW? Idza kana saumu yaumi ahadikum. Idza kana yaumu saumi ahadikum. Fala yarfath. Wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun. Au qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Subhanallah. Jika hari salah seorang kalian itu berpuasa, kata Rasulullah, maka janganlah dia mengeluarkan kata-kata kotor. Tidak mengucapkan kata-kata yang keji, tidak teriak-teriak, ya, mengeluarkan kata-kata yang kotor, karena kata-kata itu cerminan hati. Ya, tindakan termasuk kata-kata adalah cerminan dari hati kita. Kata-kata buruk mencerminkan hati yang buruk. Kata-kata baik mencerminkan hati yang baik, tapi tanpa kita buat-buat. Ya, keaslian kata-kata, tutur kata yang indah itu muncul karena hati yang baik dan tulus, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditandai ada dalam ciri-ciri orang yang lulus dari madrasah ibadah puasa dan menjaga emosi. Kata Nabi, kalau ada seorang yang mencaci, mencelanya, memakinya atau mengajak berkelahi, maka katakanlah inni mru'un sha'im. Aku adalah orang yang puasa. Puasa mengendalikan emosi kita. Puasa mencegah diri kita dari perbuatan yang sia-sia. Ya, untuk apa kita, ya, berkelahi? Untuk apa kita membalas cacian orang? Tidak, kita berpuasa. Inilah karakter orang-orang yang berpuasa. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Pendidikan karakter supaya kita ini jujur, berkata jujur, bertindak jujur, tidak berdusta, tidak bersaksi palsu. Ini penting. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan bagaimana? Man lam yada' qawla zur awil amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak berhasil meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak lagi memerlukan puasanya, tidak lagi memerlukan, ya, makanan yang ditinggalkannya, tidak lagi memerlukan minuman yang dia tinggalkan. Artinya apa? Puasanya mungkin dia sah, ya, dia bisa menahan dari makan minum, sah mungkin, tetapi pahala puasanya tidak didapatkan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat, redaksi Nabi mengatakan laisa lillahi hajah. Artinya apa? Allah sudah tidak ridha lagi. Allah sudah tidak terima lagi amalnya. Ya, amal puasanya, ibadahnya sudah tidak didapatkan lagi, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sudah tidak ridha. Nauzubillah min zalik. Maka itu jaga, ya, perilaku kita, attitude kita, berkata jujur, jangan berdusta, jangan bersaksi palsu. Maka mari kita hindari puasa yang sia-sia. Puasa yang sia-sia bagaimana? Ya, puasa yang dilakukan sudah letih, sudah payah, tetapi kemudian tidak membuahkan pahala, tidak membuahkan perubahan dalam kualitas kehidupan kita, tidak membuahkan keikhlasan dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuahkan penghambaan yang total kepada Allah. Sebelum puasa sama dengan kualitasnya kita setelah kita puasa. Tidak ada yang berubah. Ya. Yang berubah cuma apa? Mungkin pakaiannya, lebaran,
ya, tampil dengan pakaian baru. Mungkin makanannya tampil dengan ya makanan hari raya, hidangan yang luar biasa mewah, mengundang orang, open house, ya. Tapi kualitas dirinya tidak ada yang berubah. Sebelum puasa sama saja dengan setelah puasa. Artinya apa? Ini puasa yang sia-sia, puasa yang jauh dari rahmat Allah, puasa yang tidak mengantarkan seseorang untuk menjadi la'allakum tattaqun dengan 3 maqasid, yaitu maqasid ta'budiyah, penghambaan total kepada Allah, maqasid ruhiyah, perbaikan spiritual kita, ya subhanallah, dan yang ketiga perubahan kualitas kehidupan kita, perubahan karakter kita menuju ke arah yang lebih baik, yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah puasa. Rahasianya tidak bisa semua diungkapkan dengan kata-kata. Dia hanya bisa ya dinyatakan, diwujudkan dengan tindakan kita sehari-hari. Harus ada perubahan. Dari sebelum puasa, setelah puasa ada perbedaan. Dan manusia yang beruntung, hamba Allah yang beruntung adalah mereka yang di hari raya Idul Fitri dia mendapatkan predikat takwa dari Allah dan mendapatkan itqun minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan puasa yang berkualitas sebagaimana yang diajarkan dan dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita menjadi puasa yang berkualitas. Adanallahu